Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak pada hari ini pada pembelajaran fikih untuk pertemuan yang kedua. Ada yang masih ingat siapa nama kakak? Oke, di sini kakak akan perkenalan lagi. Perkenalkan, nama kakak Elisa, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, untuk pertemuan kedua ini kalian masih bertemu dan memulai pembelajaran dengan kakak sampai dengan 1 bulan ke depan. Oke, semoga kalian yang sedang berada di rumah dalam keadaan sehat dan walafiat, dan kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan seksama, sehingga apa yang ibu sampaikan dapat barokah, dan kalian yang mendengarkan serta yang belajar juga mendapatkan manfaatnya. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita akan memulai pembelajaran dengan membahas materi sujud sahwi. Ada yang tahu apa itu sujud sahwi? Oke, pasti teman-teman sudah pernah mendengar atau mungkin sudah ada yang tahu apa itu sujud sahwi. Hari ini kita akan membahas mengenai sujud sahwi, baik itu pengertiannya, hukumnya, sebab-sebabnya, serta hikmah daripada sujud sahwi itu sendiri. Oleh karena itu, ibu harapkan kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, karena nanti ibu akan memberikan kalian video pembelajaran untuk menjelaskan mengenai materi hari ini. Baik, setelah ini ibu akan tampilkan video pembelajaran untuk memberikan penjelasan mengenai materi sujud sahwi. Tapi sebelum itu, ibu ingatkan kepada teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kalian harus berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan itu berkah. Dan jangan lupa juga isi absen di GCR. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, mohon sekali untuk adik-adik semua agar memperhatikan dengan baik, karena nanti di akhir video ibu telah memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, pada video pembelajaran kali ini kalian bisa bertanya apabila kalian tidak memahami mengenai penjelasannya, baik itu di GCR, di WhatsApp grup, langsung menghubungi ibu, atau juga bisa memberikan komentar di link YouTube yang telah ibu sediakan. Untuk teman-teman yang aktif, nanti akan ibu berikan nilai plus buat kalian yang aktif. Jadi kalian harus tetap semangat walaupun pembelajaran ini dilakukan secara daring. Baik, mungkin cukup sekian dulu pembukaan dari ibu. Untuk lebih jelasnya ya, selanjutnya adalah ibu akan menampilkan video pembelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran fikih di kelas 8. Hari ini kita akan membahas mengenai materi sujud sahwi. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai seputar tentang sujud sahwi. Dimulai dari pengertian sujud sahwi, hukum sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, dan juga hikmah sujud sahwi. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian sujud sahwi. Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata syaha yashu sahwan, yang berarti lupa atau lalai. Jadi, sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dan juga sujud sahwi terjadi karena seseorang kekurangan atau kelebihan dalam melaksanakan jumlah rakaat, atau juga karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan.
Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jadi sujud sahwi bisa dikerjakan sebelum salam dan juga bisa sesudah salam. Sahwi. Bacaan sujud sahwi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Selanjutnya, dalil dan hukum sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa, sehingga sholat yang kamu lakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam untuk melakukan sujud sahwi. Nah, apabila imam melaksanakan sujud sahwi, maka kita sebagai makmum harus mengikuti imam, karena itu syarat daripada sholat berjamaah. Salah satu hadis yang menjadi dasar disunahkannya sujud sahwi. Ini ibu sudah tampilkan di layar, kalian bisa baca untuk hadisnya, yang berarti dari Abdullah ibnu Buhainah al-Asdi bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat zuhur, namun tidak melakukan duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal ini merupakan sunnah abad, yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai pengganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, sebab-sebab sujud sahwi. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sujud sahwi. Yang pertama, karena meninggalkan sunnah abad. Nah, sunnah abad ini seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dikerjakan, seperti tasyahud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat pada saat tasyahud awal, pada tasyahud akhir, membaca doa kunut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah abad. Jadi, yang ada keraguan-raguan di dalam sholat, maka dia dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Nah, jika lupa, maka kita dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Selanjutnya, memindahkan rukun qauli atau ucapan bukan pada tempatnya. Misalnya, pada saat kita ruku, harusnya kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tapi kita memindahkan rukun qauli ini pada saat ruku kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu namanya kita telah memindahkan rukun qauli ucapan bukan pada tempatnya. Maka hendaknya kita menggantikannya dengan sujud sahwi. Selanjutnya, ragu jumlah rakaat. Nah, ini juga kita diharuskan atau dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sebab-sebab terjadinya sujud sahwi. Selanjutnya, sujud sahwi itu ada 2, yaitu sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, seperti lupa mengerjakan sunnah abad dan teringat sebelum salam. Sebelum kita salam, kita ingat bahwasannya kita tadi tidak mengerjakan tasyahud awal misalnya, maka hendaknya sebelum salam dia melaksanakan sujud sahwi. Atau bisa juga karena ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan. Nah, itu sebab sujud sahwi yang dilakukan.
Selanjutnya, sebab sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Yang pertama, karena terdapat penambahan jumlah rakaat sholat, yang seharusnya rakaat sholat itu 3 rakaat. Kemudian kita terlupa dan menambah rakaatnya menjadi 3. Nah, oleh sebab itu kita harus melaksanakan atau dianjurkan melaksanakan sujud sahwi setelah salam. Selanjutnya terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Kemudian ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Nah, selanjutnya yaitu hikmah sujud sahwi. Nah, hikmah sujud sahwi ini ada 4. Yang pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Yang kedua, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir yaitu menyadarkan bahwa manusia adalah makhluk yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya hikmah daripada sujud sahwi itu sendiri. Mungkin ini saja penjelasan dari Ibu pada materi hari ini. Nah, jadi itu tadi video pembelajaran mengenai sujud sahwi. Gimana nih teman-teman? Apa kalian sudah paham? Ingat ya, buat teman-teman yang tidak paham, kalian bisa memberikan pertanyaan di DCR, di WhatsApp group, atau langsung di link YouTube yang telah Ibu sediakan ini. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai seputar sujud sahwi. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu meresum mengenai penjelasan dari video pembelajaran tadi. Apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tadi? Kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri, sekreatif kalian, sepemahaman kalian mengenai materi yang telah Ibu ajarkan. Meresumnya ditulis tangan dan dikumpulkan di GCR yang telah Ibu sediakan ya. Waktu pengerjaannya dimulai dari hari ini sampai dengan hari Kamis. Oke, mungkin itu saja mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kendala atau apapun, kalian bisa menghubungi Ibu. Cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan keadaan kita dapat pulih kembali seperti sebelumnya, sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Mungkin itu saja dari Ibu. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.